Ngobrol bikin ngeslow. Asik. Talk slow. Asiknya ya yang slow. Monggo Mas Doli. Ngalor ngidul slow. Asik. Talk slow. Slow. Awas kalau gas slow. Awas lo ya. Semoga semua slow. Keren. Keren. Menarik. Kok nggak dari dulu ya ketemu beliaunya ya? Beliau jadwalnya padat ya, Mas. Pada merayap. Pasalnya besar diakomodasi kalau ngundang beliau. Ini nanti kita coba ajukan ke manajer kita ini Mas Ulis. Coba direkrut lagi nih Mas Doli, nanti dipanggil lagi, dicari jadwal yang cocok ya Mas ya. Ini edisi khusus banget ini karena baru pertama kali ini kita ngeslow di outdoor. Di limasan bambu. Ditemani jangkrik, ditemani belalang. Berdinding bilik, temaram cahaya, lampu teplok. Lebih spesial lagi karena malam ini ada Mas Doli Filamenta. Mungkin masih asing di telinga para slower semua karena juga asing di telinga saya namanya. Tapi kemudian semesta mempertemukan kita. Asik loh. Mas Doli ini unik ya. Awalnya dari isi ya Mas? Dari isi lalu kemudian jurusan musik ya? Iya. Jurusan musik lalu lari ke psikologi. Lari psikologi, kemudian melanglang buana jauh hingga ke belahan bumi Sumatera. Lalu kemudian pernah kerja di rumah sakit gitu Mas? Iya. Itu hubungannya apa sih Mas? Dari musik kok lari ke rumah sakit gitu? Apa karena orang sakit itu sedang menemukan sedang berada di kondisi yang disharmonis sehingga perlu diharmonisasi dengan musik-musik Mas Doli? Itu gimana Mas? Iya, kalau boleh cerita. Boleh banget Mas. Harus cerita. Jadi begini ceritanya. Dulu tahun 93 saya melarikan diri dari sebuah tempat ke Yogyakarta. Ya, ceritanya. Mau masuk, saya mau jadi seni rupawan tuh. Mau masuk diskom ya kan? Isi, tapi apalah daya goresan tangan saya kurang diminati oleh para penjuri dan para kurator penerimaan mahasiswa baru ya kan. Akhirnya nggak tahu kenapa nongkrong ke teman-teman SS Sanggar Suwung, ngamen bla 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 bla, tertarik ke biola. Kemudian saya 94 tes lagi, tapi disuruh tes lagi tahun depannya gitu. Langsung proposalnya langsung diterima tapi ditolak lagi. 95 tes lagi masuk isi biola, masuk 96 saya UMPTN masuk psikologi S1 juga, jadi saya double kuliahnya. Oh, double kuliah. Jadi diisi sama di UGM psikologi. Cuma karena saya lebih nyaman, lebih slow diisi, akhirnya di UGM saya dapat surat cinta. Karena saya penganut nasakom nilai 1 koma. Ya. Sama seperti saya Mas. Akhirnya dapat surat cinta, akhirnya disuruh
bukan berhenti sih, disuruh istirahat dulu, tidak usah kuliah gitu ya. Oh, iya. Nggak tahu bahasanya sekarang, mungkin DO kali ya. Iya. Sudah cinta direktur. Gerombolan DO, semangat. Punya teman. DO itu dulu ngopen itu. Maksudnya nan bahasanya. Ya itulah, selesai diisi 2001. Terima kasih Mas Sulis kopinya. Mau nggak Mas Sulis lanjut? Tahun 98-99 sempat merantau ke Jakarta. Gabung sama kawan-kawan di Jembatan 5 juga kan, Anto Baret, Bang Iwan juga sempat kan. Lagi ngajar, terus Sabtu Minggu saya gabung di sana, ngamen-ngamen lah, terus ke Blok M segala macam kan. Akhirnya entah kenapa jiwa akademi saya kembali. Nah, teman-teman dari Jembatan 5 kan ngasih tahu, kamu itu harus sekolah lah, ini jangan kayak kami pengangguran. Loh, kan bukan pengangguran, kata Mas Anto Baret, kami ini kerja. Tapi kerja yang sesuai dengan kata hati kami. Ya kamu kata hatimu apa? Saya bingung, cari dulu, pulang sana ke Jogja. Ya, saya selesaikan satu ke Jogja, ya wis kembali merantau ke Bandung, kan, sama kebetulan dipertemukan dengan Kang Hari Rusli almarhum. Nah di situ saya mulai banyak dapat ilmu untuk ya sesuai dengan kata hati saya. Saya suka berkarya, tapi orang tidak mau mendengar karya saya karena saya egois. Iya. Pokoknya apik. Nek wong dia ngomong, "Wah, ini karyamu." Nah, aku apik. Nah, ketemu Kang Hari ya cocok. Nah, kami berkarya bareng. Banyak sih, bukan cuma saya toh, banyak. Salah satunya saya. Sebetulnya saya cuma nyantrik sih di sana, Kang Hari. Ngajar di Unpas juga sama Kang Jai kan. Belum ketemu waktu Kang Jai. Kemudian saya pulang dengan membawa pemikiran baru. Sebenarnya dapat rekomendasi dari Kang Hari dan beberapa temannya, beasiswa Japan Foundation waktu itu. Jadi saya kuliah lagi di UGM psikologi Japan Foundation, selesai 2005-2006. 2007 saya dikontrak di sebuah pulau di Sumatera, ya saja, yang inisialnya P. Orang sering nyebutnya Palembang ya. Maksudnya gini. Iya gitu. Ya tadi yang kata Mas Hardian tadi. Akhirnya saya di rumah sakit ya kan, dapat beasiswa dari WHO. Saya melanjutkan S3 kesehatan masyarakat dari WHO dan ID, ngasih beasiswa, ya sekolah lah ya, sekolah belajar lagi. Selesai, kemudian ya sebetulnya pengen balik ke Jogja lagi karena memang jiwanya itu memang di sini di Jogja. Menemukan ruhnya di Jogja. Ini memang kreatif. Iya. Ini ada yang lucu nih. Kalau kita dengar cerita Mas Doli tadi itu secara singkat, padat dan jelas. Mas Doli ini kan sangat lekat, sangat akrab dengan jalur akademis nih. Tapi di obrolan-obrolan kita sebelumnya kok kedengarannya beliau ini malah menolak hal-hal yang berbau akademis itu. Itu gimana sih Mas? Iya begitu. Itu sebetulnya saya itu gimana ya? Seperti terinjak dengan beling lembek. Iya. Jalan itu tertatih-tatih ya. Ya masalah akademis itu mungkin karena apa ya? Ya karena penasaran sebetulnya saya ikutin. Intinya tuh kalau buat teman-teman followers yang mendengarkan, jangan mengikuti saya lah. Tapi kalau makanan saya tuh gaduh-gaduh. Teman-teman tuh lebih baik fokus satu, misalnya mau musik ya teruskan ke musik. Mau apa bidang sains teruskan ke sains, jangan seperti saya. Nanti musik, nanti psikologi, nanti kesehatan, nanti ya. Itu nanti otaknya nanti jadi keramota itu. Keramota ya. Nah, kenapa saya tidak menyukai, bukan tidak menyukai, tidak mau berbicara akademis, karena secara jujur mungkin mudah-mudahan tidak dengar KPI ya sama Kemendikbud ya. Saya itu agak sedikit kurang srek sih, mungkin agak sedikit mau ngomong muak lah dari akademis. Terlalu banyak aturan-aturan yang tidak bisa diterima oleh nalarnya orang
timur lah maksudnya. Jadi gini, misalnya gini, ketika kita gini kayak sekolah, kita sekolah, pokoknya harus menghabiskan berapa SKS harus ini, tapi kan gue ngopon loh, ya kan? Kalau di luar sana misalnya kayak ada beberapa teman sekolah, ya dia nggak banyak SKS, sampai dia ngomong teman-teman di kayak ada teman saya tuh dia sekarang profesor bahasa. Belajar cuma bahasa tok, bahasa dari fonologi, diksi, psikolinguistik, yang lain-lain enggak. Kalau di sini harus belajar 2 SKS ini, 2 SKS. Nah itu yang saya muak sebetulnya. Kenapa kita harus memasukkan seluruh ilmu itu ke otak kita yang memang harus didongkrak memang otak ini kan? Karena kita dari kecil dari SD pun saya merasakan, oke tenan ya pelajarannya, bahasa, matematika, ngopon, ya kan? Nah itu ya kembali lagi ke kenapa saya tidak akademis, ya itu alasannya karena ya ketika kita berada di suatu tempat kita harus membuka baju kita. Iya, nah saya gitu. Tapi memang dasarnya saya memang sukanya ya ngene iki yang santai itu iya itu cuma administratif saja. Jadi sebenarnya Mas Doli itu sajanya menjadi slower sejak dulu ya. Iya. Iya, benar. Tapi menarik ya. Ternyata gini, saya mendengar cerita Mas Doli ini tadi, saya semakin mantap dengan langkah saya yang sekarang. Karena saya juga merasa keliru Mas, terkadang. Iya. Kebetulan saya itu sempat kuliah di ISI juga, tapi etno waktu itu. Terus kemudian saya ke tari, lulus koreografer tentunya. Maaf Mas Santer. ijazah. Tapi keseharian saya itu seperti itu, artinya nurutin kata hati. Malah kebalik. Saya sekarang malah di sablon, nyablon, Keren. iya, dan jualan angkringan dan sebagainya. Jadi saya merasa, wah iki ya aku ndek kanca senior lagi. Senior nak ning kampus toh itu. Coba ya bodoh wae. Sebenarnya bukan duwe konco, dapat pembenaran. Ono rewang. Mas Doli lagi cari pembenaran, Mas Diki lagi cari pembenaran. Ya wes lah, kita cocok. Sebenarnya sih itu gitu. Sebenarnya langkah kita benar. Kata kita. Ya ini Mas Doli, aku tertarik sama soal akademi tadi, soal apa segala macamnya. Berarti memang terjadi bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu keliru. Begitu. Kebetulan mundur ke belakang lagi saya lebih saya kan psikolog pendidikan, educational psychology. Jadi memang beberapa kali saya research, sistem kita itu sebetulnya ingin mencontoh tapi kitanya belum siap. Kayak gini, kita mobilnya masih mobil yang lama lah ya, yang keluaran tahun 20-an. Tapi mau dipercepat ke mobil Ferrari gitu kan. Maaf kalau disebut merek. Iya nggak iso. Ambrol dipaksa. Nah makanya kan setelah beberapa dekade itu ganti beberapa sistem pendidikan kurikulum sampai sekarang pun ada revisi bla 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 bla. Sebetulnya di sekolah tuh sistemnya cuma di sekolah tuh ada 3 lingkaran setan sih, sistem guru sama murid, itu aja. Yang lain nggak ada. Nah kadang-kadang yang terjadi sekarang itu ketika anaknya bodoh yang disalahkan gurunya. Nah itu dulu, kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang malah gimana ya, anak dicubit sedikit dilaporkan polisi ya kan. Nah jadi kembali kata Mas Rardian tadi, memang sistemnya itu memang sebetulnya tidak cocok kalau untuk di kita. Memang harus butuh riset yang gila-gilaan. Kayak Finlandia misalnya, saya sempat kesana dulu waktu ikut dosen saya Prof Hadi, Imam Barnadib, seorang filsafat pendidikan almarhum. Itu di sana itu sekolahnya itu cuma 5 hari, 1 hari 1 pelajaran. 1 hari 1 pelajaran. Iya, Finlandia. Jadi mereka tuh benar-benar otaknya brilian. Jadi 1 hari itu dia benar-benar bukan dipaksa sih, dikasih kenikmatan untuk belajar. Nah itu diikuti sama kita tapi nggak nyampe. Yang ada dulu apa itu
kurikulum KTSP apa itu nggak tahu, saya lupa. sama K13 itu. Nah, ini kan mantan guru juga ini kan. Ya, Sebut-sebut dah. ya K13 itu sebetulnya kita mau mencontoh situ. Cuma karena ya tuh saya sebetulnya kalau saya boleh jujur saya kasihan sama guru. Guru baru belajar GBHN, GPBP, dikasih KTSP, dikasih KPK, dikasih K13, baru mau belajar K13 revisi. Nah, jadi yang mana? Apalagi sekarang pandemi. Ini yang lagi saya coba tulis artikelnya. Bingung saya, mungkin teman-teman slower tahu juga bisa mengasih masukan. Sebetulnya yang salah itu gurunya atau siswanya, karena guru juga sebetulnya pusing memberikan materi untuk online itu sebetulnya. Bener, mereka mau bikin materi nggak tidur, nggak ngurus keluarganya, dikasih hanya tugas banyak. Nah, tugas banyak itu sebetulnya kan untuk pencapaian supaya akhir semester selesai. Ya, karena tatap muka tidak ada. Jadi ya intinya sih masalah sistemnya itu memang kita belum cocok di sini. Yang cocoknya gimana ya? Memang harus kerja keras. Mungkin dengan adanya pandemi ini sudah mulai harusnya introspeksi diri. Yang cocok seperti apa gitu. Nggak bisa dipaksakan gitu. Ayo pokoknya apalagi nih bisik kan setiap ganti menteri itu ganti kebijakan. Ganti pendidikan, ganti sekolah gitu gini. Kurikulum ganti menteri lagi, kurikulum ganti. Lah kan guru kasihan. Karena juga aneh ya Mas, kalau di pendidikan itu memang kompleks ya. Permasalahan, walaupun disebutkan tadi Mas Doli ada 3 lingkaran tadi sebenarnya yang pengaruhi. Tapi sebenarnya PR mungkin ya, PR besar kita bahwa sebenarnya karena kita itu negara yang beragam ya. Tradisi, culture, akhirnya juga kebiasaan dan cara pola pikir di setiap daerah kita kan banyak. Sedangkan selama ini kita hanya bersumber di satu sistem, dan itu istilahnya semua di daerah itu harus mengikuti indikatornya, capaiannya, goalnya apa, dan mungkin itu secara culture di setiap daerah sebenarnya akan yang di daerah akan terpengaruh dari sosialnya, ekonominya, dan tradisi itu yang jadi ini ya, jadi kadang ya mungkin jadi kesulitan juga Mas, karena mungkin kalau di Finlandia, kalau di Jepang RLC itu kan masih dalam satu culture ya, pola yang ini otomatis mungkin ya pola pikirnya juga tidak sama, tapi bisa masih satu pola lah gitu. Jadi mungkin untuk membuat sistem itu kan jadi iso mencakup itu ya. Itu juga mungkin dari, tapi kalau dengan saya setuju dengan problematika ketika pandemi sekarang, karena kebetulan saya juga guru, walaupun guru TK. Ketika melihat kesehariannya kadang ini yang jadi problemnya kan juga ketika orang tua akhirnya mau tidak mau harus dia menjadi tugas utama mendampingi anaknya gitu. Karena istilahnya dengan cara atau metode yang masih gagap sekarang, karena dulu yang offline sekarang jadi online semua, guru-guru jadi mencari mode yang yang cocok, akhirnya bebannya di orang tua mendampingi ini. Nah, satu titik orang tua basicnya masih sekolah yang kayak sekarang basicnya. Kadang sampai ke ini menteri ini piye toh ya menyikapi, padahal di lain bahwa sebenarnya guru itu juga mereka bingung menciptakannya, karena dengan pola dan indikator sistem yang saat itu harus diterapkan di sekarang gitu. Kompetensinya diterapkan di sekarang gitu loh. Itu mungkin yang itu bukan anak kita yang teriak-teriak. kita kan cerita anak-anak. Biasa Mas Doli ini, karena di lingkungan alam itu ini merupakan bunga-bunga. Ya ini slower sengeslow ini ya. Aku tertarik sama ini karena mungkin kita dari awal itu meniru sistem pendidikan barat gitu.
dan ternyata tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia, kenapa nggak dimulai untuk menggali kembali, mengumpulkan kembali sistem pendidikan yang mungkin sudah diterapkan sama pendahulu-pendahulu kita gitu Mas, kayak lewat budaya, mungkin lewat seni kayak gitu. Kenapa nggak bisa seperti itu ya Mas? Iya, sebetulnya kalau kita berbicara masalah budaya, saya sempat ngobrol sama guru besar, nggak usah disebut namanya lah, dari antropologi ya. Itu dia mengatakan bahwa itu ketemu sekitar tahun 2002, saya masih di Jogja, kita ini cacat. Nah, kalau cacat ya kita harus segera bukan mengobati, kita harus kembali ke belakang. Kalau bisa kita bikin time travel iya Time travel. iya, karena untuk supaya tidak timbul kecacatan ini. Nah, itu salah satu obrolan yang agak sedikit sengit lah waktu itu kan. Nah, kalau kembali lagi masalah kebudayaan, saya sangat setuju. Jadi beberapa kali juga saya memberikan di forum-forum maaf ngomong internasional juga, kita di sanjung-sanjung sebetulnya loh. Wah, Indonesia is great people bla 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 lah. Pokoknya nek bahasa Jawa Indonesia ki apik. Ayo, di mata dunia ki apik. Sejak zaman pendahulu kita itu bagus. Tapi ketika mereka itu taunya bagusnya toh, kan ke dalam-dalamnya nggak terekspos budaya itu. Di forum nasional pun saya juga memberikan untuk muatan lokal itu harus ada, untuk supaya kita tidak meninggalkan siapa kita gitu. Gitu. Karena kan kita ngambil dari barat nih. Ketika kita mengambil dari barat, kita cuma ambil sistemnya doang dong. Jangan ngambil budayanya juga. Itu entek ngambil budayanya. Nah, kalau ngambil budayanya otomatis otaknya juga harus bisa sinkron. Nah, otak kita maaf ngomong yang apa ya? Ya kita terbiasa dengan nerimo ya kan, tiba-tiba dikasih sesuatu yang gitu kan, akhirnya kita cuma bisa meniru kulitnya aja, isinya enggak raiso itu. Jadi beberapa kali saya masukkan masalah budaya muatan lokal itu akhirnya enggak terima. Tapi saya salut dengan teman-teman di Bali sudah itu, dia walaupun saya kurang paham juga ya, kalau di Bali kan memang mereka harus budaya itu nggak boleh lekat, walaupun saya nggak ngerti budayanya benar apa tidak, maaf teman-teman ya. Dari Sunda, tanah Sunda itu juga budayanya keren-keren itu, saya sempat di sana itu. Jadi masyarakat di sana itu memahami budayanya. Semodern apapun dia tetap memahami budaya itu, saya pengennya seperti itu gitu. Kalau di Jawa pun juga sih, di Jogja khususnya ya masih lah. Nah, kota-kota lain kan banyak budaya sebenarnya. Kenapa tidak? Ayo bersatu yuk. Bukan bikin sebuah partai yang enggak ada pengikut ya. Nanti berkoalisi bla bla bla. Politik bu. Enggak dong. Tapi yang seru itu kadang kita bisa ngalor ngidul itu. Ngalor terus bisa ngidul. Iya, beberapa teman-teman yang penggiat kayak teman-teman kita kan dari isi UNJ kalau boleh sebut merek, mereka juga giat ke dunia pendidikan, membahas kurikulum gitu loh. Kenapa tidak mencoba untuk membawa khasanah Indonesia ini biar bisa harum lagi? Apakah obrolan saya 2002 itu benar harus ada time travel? Ada satu klik yang salah. Klik yang salah akhirnya sampai sekarang ini Bawa terus ya. nah kliknya itu yang harus kita cari gitu. Diruntut gitu ya. Iya, jadi kliknya tuh yang salah apa sampai sekarang ini kita cacat gitu. Istilahnya tuh mungkin harusnya ke kiri, kita ke kanan gitu kan. Nah itu yang maksud sang profesor itu udah alhamdulillah 2017 kemarin sama profesornya. Itu yang ya itu aja, saya nggak bisa apa-apa. Sementara fenomena sekarang itu pengen anak-anaknya pintar. Iya. Lu nek anak pintar terus ngapa? Pintar ngapain gitu? Pintar secara nilai. Ya pintar secara nilai ya gampang. Tapi pintar secara moral, pintar secara budaya, pintar secara itu kan itu yang harus dipupuk sebetulnya.
pintarnya itu. Apakah dengan nilainya di bawah 5, di bawah KKM itu bodoh? Ya enggak juga. Enggak wah nilaimu meli, wah nanti dijiwit nganti nangis, nanti biru erem itu dijiwit. Itu tetep nek bocah ra iso guys, dipaksa. Itu. Ya itu tadi kembali lagi ya kesadaran dari mungkin yang di atas lah di parlemen lah. Semoga ya. para Iya. pemegang kebijakan mendengar talk slow kita malam ini. Iya, Siapa sih Mendiknas kemarin? Ya, sebenarnya masih dulu masih muda. Oh, Saya masih ingetnya Nugroho Noto Susanto ya. Masih eranya ya. ketok lawas. Konangan lawas. Lawas. Mendikbud Penali menjelang senja ini. Nugroho Noto Susanto, inget banget itu. Kabinet Pembangunan Biro ya. Iya. Tapi menarik tadi. Oh. Ketika Mas Doli ngobrol dengan salah satu profesor antropologi itu bahwa harus mencari simpul-simpul di mana kalau tadi dibilang ada kesalahan atau cacat istilahnya. Iya. Berarti kita harus meruntut ke belakang toh. Betul. Berarti kan kita harus mulai mengenal jati diri, asal muasal kita. Karena kalau dilihat juga dari sampai saat ini pun masih ini ya apa ya bisa dibilang ada yang terjaga, masih ada yang tersisa juga bahwa produk-produk kebudayaan produk-produk kebudayaan itu juga sebenarnya kan ada program edukasi juga, produk edukasi juga yang kalau walaupun masih sisa-sisa ataupun sekarang masih ada kan bisa kita lihat misalnya oh ternyata masih ada ya Candi Borobudur, masih ada ya Candi Prambanan yang itu bagian sebenarnya kan produk intelijensi dan produk ini juga ya, pemahaman tentang apa tentang hidup itu. Sebetulnya secara simpel teman-teman mas. Simpel saja ini yang saya juga pernah salah paham dengan pengertian ini. Di Jogja, Borobudur di Jogja itu kan salah. Borobudur kan orangnya Jogja. Borobudur itu Magelang. Nah ya itu, itu salah satu hal sepele yang masih belum di apa ya diopengin ya menurut saya itu. Sosialisasinya gitu. Orang taunya di Jogja, oh kemana Jogja? Borobudur ya, loh Jogja Borobudur kan bukan di Jogja, Masih 2 jaman. nah itu nah Jogja yang ngasem ngono kan nah Jogja, nah itu 4 jam kalau lewat Kalibawang. Makan durian saya. Kalau Prambanan juga itu Sleman. ya itu kan itu salah satu hal sepele yang belum terjamah itu yang harus dibenerin dulu dari hal-hal yang kecil sebetulnya. Kalau jika kemudian Mas Doli dapat kesempatan membangun sebuah sistem pendidikan yang baru, berarti apa yang harus Mas Doli lakukan pertama? Ya otomatis kita harus tahu siapa kita dulu. Jangan tiba-tiba kita nggak tahu siapa, kita pakai istilahnya gini, nah bahasa saya kita harus memakai baju yang punya kita dulu. Kenapa baju yang punya kita banyak bertebaran dan bagus-bagus kok pakai baju orang lain? Itu analogi aja ya. Awalnya itu ya. Nah, kita kenalkan dulu baju ini loh, baju kita tuh kayak gini. Ya memang prosesnya nggak semudah membalikkan telapak tangan, memang kerja keras, sangat kerja keras. Cuma ada dukungan dari pertama ya mungkin ngomong pemerintah bla 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 memberikan support ke masyarakat. Kalau masyarakat sih sebetulnya sudah tahu dari pendahulu. Cuma kayaknya mereka merasa oh saiki iki sinaune ngene to. Nah, dulu kan enggak gitu. Nah, mencongak pun udah nggak ada lagi sekarang kan. Udah nggak ada. Nah, itu mencongak itu keren itu. Mencongak apa? Jadi belajar ngitung-ngitung tuh cuma gitu. Mungkin apa ya? Mungkin di Sempoa mungkin kali ya. Kalau mereka semacam itu. Kalau di Jawa kan ada mencongak itu. Nah, istilahnya itu budaya itu pun sudah hilang. Anak-anak sudah terdikotomi dengan pemikiran apalagi zaman era milenium ini generasi apa ini sekarang ini? Milenial. Generasi milenial ini kan sudah menjadi generasi jempol. Geser-geser. Nah, itu. Kalau bahasa saya generasi jempol. Iya.
Itu kalau itu jadi Mas Radian, kita harus mengenal siapa kita dulu, baju kita apa dulu, baru kita untuk budaya luar tuh kita ambil yang menurut kita bisa mengembangkan punya kita dulu, bukan malah menghilangkan punya kita. Yang terjadi sekarang kan malah punya kita sendiri hilang. Terselamur. Terselamur. Iya bahasa Inggris. Terselamur. Apa ya? Bahasa Indonesia Terselamur. Tersamar. lawasan tenan ya. Iya, jadi terselamur budaya kita itu tertutupi mungkin ya, dibayang-bayangi. Tapi belakangan ini kan juga gerakan-gerakan kembali ke budaya, gerakan-gerakan kembali ke akar tradisi. Ini kan lagi gencar-gencarnya Mas. Iya. Lagi gencar-gencarnya di sana sini kita bisa temukan banyak sanggar, khususnya di Jogja khususnya. Kalau tempat lain sih aku nggak terlalu tahu karena baru mudengnya di sini. Baru mudengnya di sini. Ada ini ya Mas, ada rasa keoptimisan nggak bahwa nantinya kita tuh akan kembali menggunakan baju kita sendiri lagi itu Mas? Kalau secara jujur ada Hmm. di lingkungan itu, tanda petik ya lingkungan itu. Di lingkungan itu. Nah, jadi mereka itu tahu bajunya, tapi ketika sudah di luar lingkungan itu saya nggak bisa mengatakan. Ada yang malu pakai bajunya, Itu. ada yang takut pakai bajunya, gitu. Yang di luar lingkungan itu ya, di luar lingkungan sanggar dan yang similar atau yang sama seperti itu. Yang doyannya telo, lihat temannya makan kurma, terpaksa harus makan kurma, Itu. takut-takut makan telo, gitu. itu yang terjadi sekarang. Episode yang kita pernah bahas itu. Tapi memang menarik karena kalau memang basic pendidikan itu harus mengenal baju, berarti itu lebih dalam lagi memang benar-benar harus apa ya? Tadi yang dibilang Mas Doli itu memang harus benar-benar itu semangat atau dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini pernah kita obrolkan juga di episode yang dulu itu Mas, telo ya toh, telo rasa kurma, telo rasa kurma pernah ada di episode Talk Slow yang awal-awal kita ya itu. Oh ya. Jadi memang kembali kepada basic pribadi ya. Kalau menurut saya mungkin pendidikan itu justru malah akan lebih mampu dan lebih cepat ketika memang orang tuanya, kalau memang basicnya harus seperti itu, karena orang tuanya akan lebih mengenal dan akan lebih mudah memberikan pengertian tentang bajunya si anak ya. Mungkin juga, tapi nggak tahu nanti misalkan memang untuk distandarkan ke pemerintah atau secara nasional, prosesnya itu, mekanisnya itu. Tapi yang jelas kalau memang harus dan menarik dan memang bisa sekian persen mendekati untuk bisa maksimal untuk mengerti bajunya, dikembalikan kepada orang tua. Karena mengenal baju itu benar-benar dari sangat-sangat intim ya Mas. Iya. Jadi pendidikan itu. Makanya pandemi ini juga sebenarnya mungkin salah satu momen dari tidak tahu dari mana yang harusnya itu orang tua benar-benar go ahead, benar-benar memberikan pengertian yang terbaik untuk anaknya. Tapi berbanding seperti yang diceritakan awal tadi, anakku stres banyak tugas dari guru lah itu loh. Jadi sing sekolah kudune wong tuane apa anake? Harusnya orang tua dulu, bukan anaknya. Ya, sebelum menjalar ke yang lain-lain kan. Karena kan pandangan orang tuanya masih pandangan yang terbentuk kan dari pendidikan mereka juga. Dan pendidikan mereka kan berangkatnya dari itu tadi, dari salah jalan itu loh, dari salah jalan, salah jalan. Dia mau nggak mau ya ngedidik anaknya dengan cara yang klik ya salah juga. Karena juga nggak ada niatan, nggak ada kemauan untuk mencari kliknya gitu. Ini balik ke obrolan kita beberapa bulan lalu soal kepekaan itu loh. Soal kepekaan. Peka apa nggak peka gitu. Ini ada kekeliruan tapi merasa nggak peka ya akhirnya mendarah daging. Karena muncul istilah salah bangga itu ya. Salah bangga ya. Dari Pak Partiman. Aduh, makasih banget. Ada lagi nih. Salah bangga. Nyambung ya. Nyambung. Dengan episode nggak tahu ya, episode yang
yang sebelumnya itu kalau kita obrolkan itu ada 1-2 poin yang benang merahnya nyerempet-nyerempet gitu. Balik ke ini Mas, balik ke soal musik Mas, karena basicnya Mas Doli ini musik, terus psikologi juga, gitu. Ini pernah kita tanyakan ke Oscar sebenarnya. Oscar saat itu kita tanya, Oscar Artunes, kita tanya saat itu, ada nggak sih Mas hubungannya musik sama perkembangan mental, spiritual manusia tuh ada nggak sih? Gitu. Nah menurut Mas Doli itu gimana Mas? Ya, kalau gini, kalau saya sekarang, sebelum saya itu saya membicarakan saya dulu, eksistensi lagi. Kalau saya sekarang kan lebih tidak berbicara masalah nada-nada yang cantik dan nada-nada mengalun. Saya tidak berbicara masalah frekuensi sekarang. Nah, kenapa saya berbicara masalah frekuensi? Karena lebih ke binaural ya mungkin ya. Karena binaural itu sudah ditinggalkan. Seperti pertanyaan tadi, ada tidak berhubungannya dengan mental ya? Karena ya dengan musik binaural itulah bisa hubungannya ke mental. Brainwave itu yang diatur. Kalau cuma sekedar misalnya lagu mengalun, lagu melu, lagu apa, ya itu hanya bermain ke emosi saja. Masih kerasa, belum ke otak. Sementara kan mental, spiritual itu larinya kan di otak sebetulnya. Koneksinya baru kerasa. Jadi kalau kerasa dulu baru ke otak, itu nanti akan banyak mental block. Iya, rasa yang mengatur otak jadinya. Mental block ya? Iya. Nah kalau dari otak dulu, otak nyoh, kuwi pilih ya kan, otak kan dari semesta otomatis kan. Tinggal rasa. Nah rasa tadi kita kembali ke obrolan kita beberapa menit yang lalu. Rasa itu dia punya rasa kebudayaan yang tinggi enggak? Nah gitu. Apa dia rasanya nano-nano ya nggak masalah. Nah itu yang saya beberapa literatur saya baca seperti itu. Jadi kalau ditanya ada pengaruhnya, sangat ada. Cuma prosesnya itu tidak hanya mendengarkan musiknya, musik klasik yang bagus ini ya cuma enak, cuma otak kita menerima nggak mental block. Ya kayak dulu skripsi saya itu masalah minat, itu sempat rame karena saya membahas masalah musik terhadap kecerdasan kan. Saya dicontohkan, saya kasih ada satu statement itu tapi disuruh hapus. Katanya musik zaman itu 2000 itu banyak banyak berita tentang musik dapat mencerdaskan, pengaruh efek Mozart. Nah saya ngangkat itu kan, akhirnya saya bantah itu teori itu. Kenapa? Nek misalnya neng Bantul lah, mereka kenal orang musik klasik, lah kenalnya musik gamelan sih. Masa harus dipaksain musik klasik? Iso pinter ora musik klasik? Ya nggak ngerti. Iki musik kopo toh mas. Mereka kenalnya musik lancaran, ya kan? Malah mereka, ya itu kembali lagi kan dari otak tadi. Dari otak kerasa, bukan dari rasa ke otak. Kalau dari rasa ke otak itu sudah dekonstruksi kalau bahasa saya. Memaksa untuk otak ini supaya cerdas. Akhirnya apa? Manusia itu menjadi egois, mencari pembenaran bahwa musik yang ini bagus. Sebetulnya kan otak lah sebetulnya yang memberikan kerasa, bukan rasa memberikan ke otak. Walaupun secara teori itu ketika kita dicubit itu kan rasa sakit itu kemana dulu? Ke mulut dulu atau ke otak dulu? Ke otak dulu kan bahwa itu sakit. Nah sama musik juga, ke otak dulu baru rasa. Tapi kalau kerasa dulu baru ke otak, ya otomatis itu larinya ke sugestivitas. Otaknya sudah disugesti bahwa musik ini bagus. Pokok men nek kowe ngrungokne musik iki apik. Ketika dia mendengarkan yo apik, karena otaknya sudah disugesti. Sugesti apik. Kudu apik bukan musik iki. Nah, tapi kalau sudah berasa, otak untuk rasa itu udah lain. Dan menjawab pertanyaan tadi sangat bisa dengan catatan prosesnya yang seperti apa dulu. Kalau proses sugestivitas dan persuasif ya tak pikir pemerkosaan rasa itu. Maksudnya bahasanya. Tumbuh dari kamu sendiri. Yes, ngomong apa?
menarik juga karena kemarin kan juga sempat beberapa nge-slow kemarin kita juga muncul melogikakan rasa. Mungkin kalau terjemahannya sebenarnya itu kan ya tangkapan setelah proses ini ya. Tapi mungkin bahasa dari Mas Doli tadi tentang sebenarnya nantinya sebenarnya yang menangkap pertama tuh otak. Jadi diproses ke rasa, diserahkan lagi menurut backgroundnya. Iya. Kapasitas rasa Pak, dia menemukan dirinya sendiri atau itu nano atau apa, tapi kembalinya ke situ dulu ya. Iya. Nyambung juga ya sama Nyambung lagi. Ya itulah kalau berbicara masalah otak dan rasa, kayak misalnya ya agak sedikit walaupun saya bicara akademis tapi asik juga sih. Kayak Howard Gardner kan menciptakan multiple intelligence. Ada kecerdasan matematika, kecerdasan musik, kecerdasan bahasa. Salah satu kecerdasan yang tidak dimunculkan di Indonesia adalah kecerdasan kreativitas. Disitulah sisi kecerdasan yang harusnya dimiliki, yang harusnya sudah ada di Indonesia. Orang Indonesia itu kreatif semua. Itu orang luar itu mengakui Indonesia itu kreatif. Tapi kecerdasan kreatif itu di kita diselamurkan lagi. Oh iya. Nah, tidak dibahas tuntas. Ilmu-ilmu yang datang dari luar itu mereka beri secara sesuai dengan kapasitas Indonesia supaya Indonesianya itu nggak keluar. Kreatifnya, daya kreatifnya. Salah satunya kreatif. Jadi itulah sekarang kembali lagi ke pertanyaan beberapa menit yang lalu masalah akademis. Kenapa saya benci akademis? Kenapa kita harus mencontoh luar? Sementara kita sendiri itu ono loh hebat, ngomongnya hebat. Kenapa harus wah itu kan cuma maaf ngomong itu kan cuma wong Bantul kok iso apa? Nah bisa wong Bantul iso ngalahke wong Jopo ya kenapa enggak? Kenapa harus wah ini loh, ini saya ada dari luar Amerika itu terpercayanya apa? Oh, dia juga belajarnya ke kita. Nah itu dibawa ke sana masuk forum internasional, jurnal internasional dibaca orang. Menarik. Apakah dengan ada jurnal internasional itu bahwa itu bagus? Sementara dia penelitiannya di Bantul. Loh. Itu kan suatu yang ya saya sendiri ya itu makanya saya kurang interest ke akademik ketika memahami proses itu. Ketika saya sendiri meneliti di sana, kok bisa, kok ada gitu. Kayak kemarin saya penelitian. Saya simpel penelitiannya. Sebetulnya saya tuh kan suka kentut. Ya kan? Akhirnya saya meneliti tentang flirt, tentang kentut. Ketika saya presentasi waktu itu di Bangkok, wah itu orang standing applause. Oh iya. Iya. Amazing katanya. Karena kentut itu simple banget kan loh. Ya saya kan meneliti tentang pengaruh kecerdasan emosi terhadap kentut. Coba misalnya kita mendengarkan kentut itu yang bersuara dengan yang tidak bersuara. Yang bersuara tapi baunya itu menyebar sama yang bersuara. Apa persepsinya? Itu yang saya teliti. Itu simple kentut. Kenapa tidak misalnya halo Mas Pardiman. Kita mengangkat selindro pelok. Selindro aja nggak habis itu diteliti. Nggak habis itu. Sampai orang luar tuh mau belajar ke kita loh. Tapi mereka mentok. Karena mereka ya itu tadi mereka nah di sini perbedaannya. Kita ada rasa, mereka hanya otak. Sementara kita otak kita komunikasikan ke rasa. Nah itu kadang yang menjadi salah bangga tadi. Betul. Iya kan? Salah bangga. Oh rasanya otak ra duwe piye. Nah mereka kan cuma otak aja masuk otak, ketika dirasa kok ada yang kurang ya, hambar gitu. Kalau kita kan rasanya kan sudah jadi, ngapain tinggal otaknya aja yang mau menyaring terus memberikan ke rasa. Karena rasa sudah tercetak. Sementara kalau yang terjadi sekarang otak itu sudah disugesti. Rasa itu otomatis kembali ke otak. Nah harusnya otak itu memberikan pilihan kepada rasa. Tapi kalau rasa kita sudah kuat, ayo wis. Nah, ya kayak misalnya analogi simpel lah.
kayak saya Mas Rardian nih teh ini manis, menurut saya manis gitu kan. Tapi ketika saya memberikan sugestivitas sama Mas Rardian, ini saya kasih gula sekian, ini. Kalau Mas Rardian memang dia nggak suka gula, belum pernah melihat gula, belum pernah merasakan gula, dia tetap nggak mau. Analoginya seperti itu. Ya. Jangan ngomong apa ya? Sugestivitas itu nggak laku kalau yang berbaunya real, Mas. Kayak Iya. teh. Nggak laku karena pas begitu rasa nyaman. Tapi sugestivitas itu laku ketika dibalut dengan keyakinan. Wah, jeru itu. Wah, jeru sekali. Aku mabuk telo ya. Loh, iya kan? Ini aku coba sinkronkan dengan bukan salah. Keliru klik tadi itu. Iya. Nah, jangan di bidang pendidikan kita salah klik. Di bidang keyakinan pun jangan-jangan kita salah klik. Bisa jadi. Iya. Karena bisa jadi gitu kan. Enggak. Karena ini terus saya berpikir tadi dari obrolan Mas Doli tadi panjang lebar kan. Aku mau satu kata itu berarti kita sebenarnya nggak boleh bagaimanapun juga jangan potong kompas ya toh Mas. Iya. Untuk berproses. Karena ada urutannya, ada prosesnya ada, alurnya ada. Kalau potong kompas langsung sini untuk mensugesti yang lain-lain, nah akhirnya yo banyak toh yang potong kompas. Sekarang apalagi dengan saya ya mungkin juga masih belajar tentang sebuah proses itu, saya runtut pelan-pelan untuk menghindari potong kompas itu. Teman-teman juga banyak atau sekarang yang potong kompas artinya instan dan sebagainya, pengen langsung cepat dan sebagainya. Tapi kalau udah nemu kompasnya biasanya bakal lari, Mas. Lari menghindar dari kota, lari ke desa. Sama ini aneh, ini mau curhat ini kayaknya. Jadi Nantinya ke pembenaran juga ini. pembenaran juga ini pembenaran juga. Ini juga lari nih. Saya kayaknya baunya mau curhat juga nih. Tapi aku yakin bahwa beberapa tahun ke depan ini bakal ada kayak semacam penyadaran kolektif mungkin ya. Penyadaran kolektif. Bahkan apa PKB gitu. Itu cari simbolnya kayaknya jauh banget itu. Harus sentralnya harus Kosakatanya sok tenan. Gawat ini. Aduh, gila banget ini malam ini. Enggak nyangka ya kita timingnya kita ini baru pertama kali kita ngobrol bareng di outdoor. Iya betul. Alam yang seperti ini, suasana seperti ini, dan tetapi di tengah remang-remang itu ada pencerahan. Iya. Dengan hadirnya Mas Doli itu Iya kita betul. ternyata otak kita itu luar biasa gitu. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Tapi mungkin saya merasa beruntung deh. Selama ini saya merasa otak saya itu saya simpan. Nggak pernah dipakai. Ya, Nggak karena pernah dipakai. ketika tahu fungsinya baru akan saya pakai ini. Jadi tidak terkontaminasi. Masih laku dijual di Bukalapak. Bisa dikredit lagi. Masih fresh tuh, otak belum pernah dipakai. Berarti gini Mas Duli, kedepannya mungkin saya mau bertanya, penting nggak pentingnya soal edukasi budaya, edukasi seni, kan seni terkaitnya sangat erat dengan budaya gitu ya. Ketika seni jauh dari budaya, ya seninya jadinya balik ke yang salah klik tadi itu gitu. Berarti sangat penting itu diterapkan untuk generasi muda. Harusnya dari usia dini ya, gitu. Dari usia dini. Karena dalam psikologi yang saya tahu, karena saya banyak nggak tahu sih sebetulnya, cuma yang saya tahu aja yang saya pelajari, itu ada 3 poin sih sebetulnya, dan harusnya 4: psikomotorik, afektif, satu lagi itu kognitif, dan harusnya ada kinestetik. Iya, kinestetik itu kadang-kadang yang hilang.
hilang. Kalau kinestetik itu bisa dipahami, sebetulnya budaya kita itu tidak mungkin hilang. Kinestetik ya. Tidak, jadi gini, dua sisi yang dulu dibawa oleh Sigmund Freud itu adalah sama Kohlberg, itu adalah dua sisinya adalah afektif dengan kognitif. Afektif itu rasa, kembali lagi kita omongin beberapa menit yang lalu. Kognitif itu otak. Nah, sebetulnya yang menjadi poin paling penting itu di kinestetiknya. Karena psikomotor itu kita menjalankan yang kita jalankan saja. Psikomotorik. Kita memahami cara memegang gitar atau cara memegang rebab lah misalnya kan. Cara memegang rebab. Ya, itu secara psikomotorik saja. Kinestetiknya kan kita belum memahami. Mereka cuma bisa main toh. Tapi kan dibalik itu kan kenapa harus mainnya seperti ini, kenapa itu suaranya seperti ini. Di rebab itu kan cuma ada 2 senar, 6 sama G aja. Nah itu kan kenapa harus 6 sama G, kita harus tahu. Kayak ada misalnya alat musiknya di Uzbek itu sama, namanya Ruh, 2 senar juga. Dia mainnya di, waktu itu saya kan Inggris Prawiro Taman lah ya. Rada roaming kan bahasa Inggris. Pokoknya indie dia main. Nah, kalau di rebab kan lain, erhu lain lagi. Nah, itu yang harusnya memahami dulu, sebelum itu dimainkan harus paham dulu. Sementara yang terjadi sekarang, terus main loh. Nah, ya itu kembali lagi Mas Fadiman, keren. Di sana kan di OCM itu kan mereka tidak hanya diajarkan bermain, tapi tahu dulu kenapa bermain itu seperti itu gitu kan. Nah itu yang harusnya berkembang gitu. Jadi gini, ini alat musik X, cara mainnya seperti ini. Nah dicontoh cara mainnya. Tapi mereka ya cuma bisa main toh, apapun instrumennya ya, cuma nggak tahu instrumen itu apa, falsafahnya seperti apa. Walaupun itu membuang-buang waktu, tapi kan mereka harus tahu. Makanya tadi otak tadi, ketika sudah tahu bermainnya juga ya enak gitu. Makanya banyak orang luar belajar ke kita tiba-tiba jago main gender gitu. Ya cuma jago main aja, cuma yo rasanya ora ono. Lain dengan kita karena tahu falsafahnya. Itu yang sebetulnya harus ditanamkan. Nah, akarnya itu. Oyote itu kudu oyote. Ojo langsung buah itu. Oyote dong dhisik. Itu yang terjadi di Jogja tuh itu. Ketika orang nongkrong di angkringan angkringan ada di Bogor, ada di Jakarta, ada di sini. Tapi nggak ada rasanya gitu. Beda dengan angkringan di Jogja karena dapet rasa ya. Nah, ini pembenaran atau apa? Aduh, gila nih malam. Mas Duli, minum saya Mas Duli. Monggo. Mas Duli saya kan kopi. Mas Duli kopi tanpa gula ya. Sama. Ya, karena saya sudah manis ya. Pembenaran itu. Apalagi senyumnya yang jual loh. Nah, itu dia. Saya pas ngopi nyawang saya dodol. Nanti yang jual apa Mas, lihat-lihat. Cucok. Tapi benar ya Mas, tadi saya tertarik dengan kinestetik ya Mas. Kinestetik ya. Kalau nggak salah di itu yang hilang, dan itu sebenarnya penghubung antara Kognitif dan afektif. Itu mungkin Mas Dori so medarke sedikit tentang kinestetik itu. Saya pakai bahasa saya sendiri ya. Oh iya, dengan bahasa nggak bahasa Google Translate sama Google Search nanti ya, saya roamingnya ya angel gitu. Intinya kalau pakai bahasa saya ya, kinestetik itu kita bisa memahami alur dari afektif dan kognitif. Intinya itu seperti apa ya, itu tadi ketika kita makan kita paham kita makan itu untuk apa. Itu inti dari kinestetik. Tapi kalau misalnya kita ya makan lah ya, pokoknya aku makan ya, itu kan ya sayang tuh, selain membuang-buang hasil bumi ya kan, nggak habis nanti dibuang kan sayang.
Makanya orang zaman dulu banyak berpuasa itu kan, tirakat itu karena ya untuk apa ya, ya bersatu dengan semesta. Terus ada puasa mukti, ada apa segala macam itu kan, ya itu topo pendem bla 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 lah pokoknya. Nah, jadi mereka benar-benar memahami bahwa kinestetik itu perlu. Kayak misalnya gini aja, ketika kita mau olahraga kita harus stretching dulu. Itu salah satu bentuk kinestetik sebetulnya. Bukan psikomotorik. Nah, kadang-kadang psikomotorik itu kadang-kadang ya, saya tidak kamu disamakan dengan kinestetik. Bukan. Kinestetik itu sebuah proses menuju psikomotorik. Ketika dia paham afeksi, ketika dia paham kognitif, dia harus memahami kinestetik dulu, baru bisa dikatakan psikomotorik. Itu. Jadi kinestetik itu ya kita memahami dulu apa yang akan dilakukan, baru ke psikomotoriknya. Sementara yang terjadi sekarang, ya mungkin nggak seluruh lah. Mereka kognitif dapat pemikirannya, dirasakan, main, tapi nggak dicerna lagi. Kayak di kayak durian ki enak, nah buka aja, dan buka piye. Caranya Cara untuk mengaplikasikannya yang bukan yang benar ya, saya katakan yang nyaman. Saya tidak berani mengatakan benar salah, tapi saya pakai bahasa nyaman. Benar belum tentu nyaman, nyaman belum tentu benar juga. Itu nyaman itu kan kembali ke rasa tadi iya. Ukurannya. Kalau dari otak sudah memberikan teknik bermain kelereng yang benar, ya itu kan cuma dicontoh-contoh aja, ya kan. Tapi kan nggak kinestetiknya nggak tahu, cuma teknik toh. Sementara teknik bagian dari metode itu yang harus kita tahu, bukan tekniknya. Mas Doli lupa satu teori sepertinya. Diselesaikan saat sedang nyaman-nyamannya. Karena waktunya cepat banget ya. Ternyata sudah mentok gila. Malam hari ini keren banget. Kita bisa bukan berniat untuk menyalahkan atau untuk mencari kesalahan, tapi banyak hal yang perlu dikaji ulang gitu sebenarnya. Di negeri yang sumber dayanya luar biasa ini ternyata menyimpan apa ya Mas ya, menyimpan iki kalau nggak dibenarkan ini kelirunya bakal makin parah gitu loh. Klik tadi ya. Ya semoga para pihak yang mendengarkan andai ada andai nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Terima kasih Mas Doli kedatangannya. Oke. Talk slow, ngobrol bikin nge-slow. Asik. Talk slow, asiknya ya yang slow. Monggo. Talk slow, awas kalau gas slow. Semoga semuanya slow. Asik. Jam loh.